Fashion Week jadi trending topik beberapa hari ini. Gara-gara apa? Gara-gara ini. Sebelum kita ngomongin sisi gelap dari Fashion Week, kalian udah tahu belum? Selebritis yang diundang untuk datang ke acara ini biasanya dibayar oleh desainer. Sedangkan model yang tampil ada yang nggak dibayar alias gratis, alias kerja gratisan. Emang sih mereka biasanya dapat barang sebagai gantinya, tapi ya tetap aja. Dan yes, sisi gelap dari Fashion Week ada di modelnya. Sebelumnya mari kita bahas dulu sejarah Fashion Week. Dulu, fashion designer memamerkan hasil karya mereka menggunakan boneka atau miniatur versi kecil produk untuk diperlihatkan ke customer sebagai contoh langsung. Tapi satu persatu desainer mulai kepikiran untuk langsung aja nampilin produk mereka menggunakan model. Sekitar tahun 1860-an, Charles Frederick Worth, seorang desainer asal Inggris yang berkarir di Paris, mulai dengan menggebu-gebu memamerkan semua hasil produknya menggunakan model sekaligus dan secara rutin. Sampai akhirnya disebut sebagai acara live shows yang cuman bisa didatangi oleh klien elit. Saking sering dan rutinnya, Charles mendapat julukan Father of Haute Couture. Lama-kelamaan acara ini berubah nama menjadi Fashion Parades yang agak mirip dengan konsep live shows pertama tapi kelasnya agak turun. Masih cuman untuk kalangan eksklusif tapi lebih formal. Tujuan utamanya tentu aja untuk mempromosikan produk terbaru desainer. Karena makin ngetren, mall-mall dan brand desainer lain juga ikut-ikutan mengadakan acara mereka sendiri. Supaya heboh dan meriah, mereka mengundang jurnalis, media, press, dan yang paling penting, klien-klien kelas atas dan selebritis. Selama Perang Dunia Kedua, industri fashion di Amerika melejit dan mulai meniru tren di Paris. Untuk pertama kalinya, Amerika mengadakan acara mereka sendiri yang diberi nama Fashion Week di tahun 1943, yang lalu diikuti oleh Paris Fashion Week di tahun 1973. Sisi gelap Fashion Week ada pada kehidupan modelnya. Karir sebagai model memang selalu dipandang keren, mewah. Gue yakin ada banyak wanita di luar sana yang pengen jadi model profesional. Model yang selalu tampil dengan aksesoris stylish, pakaian branded, jalan-jalan ke tempat hits, jadi pusat perhatian, jalan catwalks, dan muncul di billboard. Sudah pasti jadi idaman banyak orang, tapi mata kadang menipu. Menjadi model ada banyak tuntutannya, dan kadang-kadang tuntutannya enggak masuk akal. Model kebanyakan harus punya berat badan yang ekstrim, aktivitas yang sehat, diet yang ketat, penampilan menarik yang kadang membutuhkan operasi, perawatan mahal yang harus dibayar sendiri, plus kadang harus kerja gratisan cuman untuk tampil dan ngumpulin portfolio. Syarat dan tekanan industri fashion sangat berpengaruh pada kesehatan fisik dan mental yang sangat serius, dan dampaknya jangka panjang. Makanya model seringkali terjebak dalam alkoholisme, narkoba, dan ketergantungan obat antidepresi. Dari semua profesi yang ada di dunia, menurut US Center for Disease Control, hubungan antara bunuh diri dan profesi modeling sangat kuat. Belum lagi, lingkungan kerja modeling dianggap toksik dan stressful. Model selalu jadi pusat perhatian semua pihak. Agensi, klien, desainer, makeup artist, stylist, fotografer, media, dan yang paling bikin gila, paparazzi. Kebayang gak sih tekanan datang dari semua arah? Untuk satu sesi pemotretan, model harus kerja selama berjam-jam bahkan semalaman. Makanya tim produksi kadang punya standar yang sangat tinggi dan tidak mentolerir kesalahan. Hampir semua model juga kesulitan bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Mereka bisa selalu tiba-tiba digantikan oleh model lain yang lebih cantik, muda, atau seksi. Ibaratnya nggak ada jaring aman untuk para model. Kalau mereka jatuh, ya udah, bye-bye. Biasanya terlupakan dengan cepat, kecuali kalau sudah seterkenal Kate Moss, Gisele Bündchen, Kendall Jenner, atau Gigi Hadid. Kalau mereka lain cerita. Jadi ibaratnya bagi model profesional, kalau agensi sudah menemukan model yang baru dan yang mereka anggap lebih baik, the end.
Di dunia kerja, sering banget kita dengar kata-kata profesional dalam bekerja, ya kan? Nah, bagi para model, kadang urusan personal mereka harus dijadikan urusan profesional. Misalnya, tampil seksi. Bisa jadi mereka nggak nyaman menggunakan pakaian atau berpose sesuai yang diinginkan. Tapi di sisi lain dituntut untuk profesional. Karena sudah jadi bagian dari pekerjaan mereka, nggak bisa protes. Apalagi untuk yang belum terkenal atau masih polos. Mereka seringkali dieksploitasi dan juga dijebak oleh oknum-oknum yang jahat. Kadang mereka mendapat perhatian berlebihan, pelecehan, dan kekerasan seksual sudah sering ditemukan di industri modeling. Belum lagi gaya hidup duniawi penuh party tanpa henti. Wah, keren juga gue bisa nge-rap. Banyak model yang mengaku merasa kesepian meskipun mereka selalu diiringi, dikerumuni oleh banyak orang. Karena nggak jarang di dalam pesta atau pergaulan mereka, satu sama lain saling berkompetisi, saling punya rasa iri, dan ingin saling menjatuhkan. Sebenarnya di profesi lain juga agak sama, tapi mungkin karena model memang harus lebih sosial, jadi pressure-nya lebih gede. So, bisa kita simpulkan, jadi model enggak gampang. Bukan cuma harus cantik dan jago berpose, model juga harus pintar-pintar mengurus diri sendiri. Biar enggak gila, mereka harus punya prinsip dan batasan yang kuat untuk diri mereka sendiri. Disiplin, dan harus punya karir sampingan lagi karena enggak selamanya mereka bisa dapat job modeling. Kalau kalian tertarik untuk dengar beberapa kisah tragis model terkenal, jangan lupa untuk komen di kolom komentar bawah, biar nanti bisa kita bahas di video selanjutnya. Misalnya, kisah Ruslana Korsunova, Rapunzelnya Rusia, yang tiba-tiba melompat dari bangunan. Meskipun katanya bunuh diri karena depresi, tapi ada juga isu, meskipun dianggap kasus bunuh diri, ada isu keterlibatan sekte sesat di kematiannya. Menarik kan? Kalau kalian penasaran, langsung aja komen di kolom komentar bawah. Enggak cuman dari kehidupan model, Fashion Week juga punya dampak buruk bagi lingkungan. Fashion yang sering dikaitkan dengan masa depan, pada prakteknya biasanya tidak mencerminkan masa depan, alias tidak ramah lingkungan dan seringkali mengeksploitasi penggunaan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui untuk acara yang dinilai... Ya, begitulah. Sering banget kan kita ngelihat foto-foto Fashion Week dan kita bertanya-tanya, kalau pakai baju kayak gini mau pergi kemana sih? Ya nggak sih? Untuk mengundang orang-orang datang ke acara ini, tentu diperlukan undangan yang ekstra. Acara berlangsung menggunakan listrik yang sangat besar, set panggung yang terlalu berlebihan, dan tamu undangan dari seluruh penjuru dunia. Rata-rata, desainer dan brand menghabiskan waktu 6 bulan untuk menyiapkan satu sesi Fashion Week untuk acara yang cuma berlangsung 10-15 menit. Dulu, Fashion Week mungkin memang punya peran yang sangat penting untuk kegiatan promosi dan berkumpul bersama. Tapi dengan kemajuan internet sekarang, desainer selalu bisa mempromosikan produk mereka lewat website, media sosial, dan cara-cara lainnya. Karena di zaman sekarang, kadang-kadang baju yang tampil di acara Fashion Week enggak untuk dijual atau berbeda dengan yang akan dijual. Jadi bisa dibilang ini lebih ke acara untuk ajang keren-kerenan, hiburan, entertainment. Jadi wajar banyak yang menganggap tradisi Fashion Week yang diselenggarakan 2 kali dalam setahun di 4 kota besar lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Kalau sekarang lagi heboh soal Paris Fashion Week ayam geprek, di tahun 2020 kemarin, London Fashion Week diboikot gara-gara dianggap merusak lingkungan pantai Malibu. Kesimpulannya, keberadaan Fashion Week sendiri sudah mulai dipertanyakan oleh beberapa pihak. Sampai di sini dulu video kita hari ini. Kalau kalian pengen request topik, jangan lupa email ke misteriruanggelap@gmail.com atau komen di kolom komentar bawah, atau bisa langsung DM di Instagram Ruang Gelap. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe juga supaya Ruang Gelap makin semangat untuk upload dan menyajikan konten-konten menarik lainnya. Thank you so much untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Gak sabar untuk ketemu kalian lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Take care, stay safe, and stay alive.